Hello, what's up, gengs? Welcome to the Back My Channel. Sesuai dengan judul, bagaimana cara trading menggunakan SMC baik benar dan mengetahui bagaimana caranya melihat liquidity dan inducement ya. Oke, langsung aja di sini saya ajarkan untuk kalian. Semoga kalian bisa belajar dan ilmu ini sangat bermanfaat untuk kalian ya. Oke, langsung aja. Saya buka time frame 2 jam, saya ambil data gold atau SHU USD itu di tanggal 9 Februari 2023 ya. Nah, di sini kita lihat secara sekasat mata lah, secara mata yang kita lihat tren seperti ini ya. Nah, jadi kalau kalian lihat ini seperti apa? Ini adalah kan chart pattern ya. Chart pattern ya. Kalau kita lihat seperti yang kita pelajarin sebelum SMC ya, mungkin retail konsep ya. Ini namanya bearish flag ya. Jadi bearish flag itu seperti ini. Nanti kalau ada konfirmasi breakout, nanti dia akan turun ke bawah. Ya, benar. Seperti itu. Tapi kalau kita lihat ini adalah apa? Liquidity. Itu. Oke. Berhubung banyak yang nanya apa sih liquidity itu dan inducement itu seperti apa, mohon jelaskan. Ya, sini saya akan jelaskan ya. Kalau kita ngelihat time frame besar, tren ini seperti liquidity. Namun kalau kita lihat di time frame kecil, contohnya ya, kita lihat 15 menit ya. Di 15 menit ini sebenarnya swing high valid ya. Dan ini adalah swing low valid. Ada order block ya. Ini ada order blocknya. Nah, kemudian dia break jadi boss ya. Kemudian order blocknya di sini. Kemudian harusnya kan jadi bos ya, harusnya calon bos ya, calon ya, ini harus calon. Saya kasih tanda liquidity aja ya, karena belum terjadi ya. Saya kasih tanda, belum kasih apa-apa lah, anggaplah kita nggak kasih tanda-tanda. Kalaupun break jadi di bos itu ya. Dan kita kan tahu kalau ini adalah breakout structure, naik ke atas jadi bos gitu. Dan inilah adalah swing low yang valid, begitu kan. Kalau dia break ke atas, tapi kalau nggak break ke atas, ini nggak jadi swing low valid. Yang jadi swing low valid itu adalah ini ya, ini. Nah, ini harus jadi change of character ya. Kalau harga lewat ke bawah, kalau nggak, misalnya dia ke atas, jadi swing low ini merupakan swing low yang valid. Kalau kita lihat di kacamata time frame 15 ya. Nah, kita lihat sekarang. Nah, dia nge-break nih, maka terjadilah bos. Nah, dan sekarang swing low valid itu di mana? Di sini ya. Oke, di sini. Oke, langsung aja kita tunggu tren akan turun dan kita lihat order blocknya di mana. Itu. Order blocknya kan kita lihat di sini kan. Nah, ya. Di sini boleh, di sini juga boleh. Ya. Saya kasih di sini. Namun stop loss saya di bawah swing low. Oke. Saya buat TP di sini. Sejelek-jeleknya ya, walaupun trennya tidak ngebuat liquidity, minimal saya sudah mengetahui swing low validnya. Mari kita buktikan apakah dia akan mantul atau tidak. Kalau tidak mantul, seandainya dia break ke bawah, itu wajar saja. Karena apa? Karena setiap tren ini sudah satu
dua, tiga. Udah 3 kali mantul ya. Yang harusnya keempat nih sedikit rawan untuk mantul ke atas. Dia akan sepertinya akan apa ya? Akan jebol ya. Kita lihat aja dulu. Nah, dia jebol, maka terjadilah change of character ya. Seperti itu. Apakah ini valid? Belum valid menurut saya. Karena apa? Karena ya, kembali lagi. Ini baru ngebuat wick ya. Belum penutupan candle. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa sebut bahwa ini sudah valid. Jadi, change of character. Awal trennya bullish menjadi bearish. Nah, sekarang ketahanan kita adalah di swing high ini. Jadi, kita bisa marking order block di sini. Nah, terus pertanyaan kita harus tahu liquidity itu di mana. Liquidity itu yang di mana? Liquidity dan inducement itu sebenarnya sama sih, cuman bedanya ya pandangan beda ya. Kalau tren ngebuat struktur seperti ini, 1, 2, 3. Nah, ini swing low ini ya, ini dia ngebuat liquidity ya. Nah, liquidity ini sudah diambil, sudah di swap ke bawah seperti ini. Jadi saya pernah ngajarin kalian liquidity itu ada berapa sih? Nah, ada yang kayak seperti ini kan. Nah, ini liquidity yang saya bilang. Nah, ketika sweep liquidity seperti ini, maka ini adalah inducement ya. Ya. Swing low ini harus di break ya. Dia harus ngebuat liquidity supaya dia ngebuat inducement. Nah, kabar dari itu ya, maka dari itu ini ya, swing low ini adalah swing high. Swing high ini adalah inducement. Begitu ya, teman-teman. Semoga kalian paham. Nah, terus kita lihat order flow itu yang mana? Sebenarnya order flow tuh simple ya. Kalau kita ngelihat di time frame 15 menit, mungkin ini ya kita sebut order flow ya, walaupun ini kelihatannya seperti ada candle putih. Tapi kalau kita lihat di time frame kecil lagi 3 menit, ini ada strukturnya ya, maka ini disebut order flow. Ya. Begitu. Kita buka lagi time frame 15 menit. Nah, jadi kita lihat ada point of interest ada 2. Apakah point of interest ini akan disentuh? Pasti disentuh? Belum tentu ya. Kita tidak tahu harga akan mantul di mana ya. Yang jelas kita paling bagus untuk trade itu adalah dia harus ngambil inducement. Wajib hukumnya ngambil inducement. Kalau tidak ngambil inducement, jangan trade. Karena apa? Ya, itulah cara setup untuk SMC ya. Oke, kita tunggu harga apakah dia ngebuat liquidity atau dia nge-sweep inducement. Kalau dia ngebuat liquidity lagi, kita buat inducement baru. Nah, ini lihat. Dia ngebuat liquidity baru nih. Nah, di sini otomatis apa? Otomatis inducementnya berpindah. Awalnya di sini jadi di sini. Begitu. Ya. Nah, apakah ini inducementnya valid? Tidak valid ya. Karena ini weak. Nge-weak ya. Terus order flow-nya di mana? Ya, order flow di sini. Kita sebut ini OB ya. Kita ambil OB dalam order flow. Nah, dan ini belum termitigasi ya. Apakah ini bisa direspek ke atas? Bisa ya. Bisa karena ini termasuk liquidity juga. Begitu. Oke, kita lanjut. Apakah dia ngebuat liquidity baru?
Nah, dia ngebuat liquidity baru nih di sini. Oke, ini buat liquidity baru, kita buat lagi. Lanjut. Oh, dia nge-sweep nih inducementnya. Nah, ternyata ini tren ini termasuk liquidity ya. Begitu. Makanya kalau kita trade jangan dulu langsung open sell. Kita tunggu dulu konfirmasi. Nah, sekarang harga sudah di inducement, nge-sweep inducement, otomatis kita tahu bahwa tren akan mulai turun karena dia sudah nge-sweep inducement. Jadi kita buka time frame kecil, mungkin time frame 3 menit atau 1 menit juga bisa, 2 menit juga bisa, ya 2 menit ya. Ya kalau kalian tidak akunnya premium, cukup 3 menit saja ya. Atau 1 menit juga boleh. Tapi kalau saya lagi backtest 1 menit, chartnya tidak relevan di sini ya. Dia tidak bisa mengambil data banyak di chart ini ya. Paling 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 rendah saya ambil 2 menit aja. Nah, di sini kita lihat harga sudah ngambil. Nah, apakah dia ngambil change of character? Ya, apakah sini market strip ya? Ini kan liquidity grab. Berarti ini harusnya market structure strip ya. Karena ini time frame kecil. Ini sama dengan kayak change of character ya. Terus kita tandain aja OB-nya. Nah, kita sell ya di sini. Begitu. Walaupun harga tidak kena ya, kita tunggu aja. Ya, dia turun ke bawah. Ternyata harga tidak kena ya. Karena di sini apa? Ini liquidity, otomatis ini juga termasuk inducement. Begitu. Oke, tunggu aja. Nah, di sini dia ngebuat liquidity baru nih. Otomatis inducementnya berpindah. Ada di sini. Nah, maka dari itu point of interest yang kita tahu adalah di sini. Jadi kita pindah. Oke, di sini. Kita lanjut nih. Oh, dia nggak nge-sweep nih. Dan ya, sini belum ngebuat liquidity. Jadi kita tunggu aja ya. Gimana di sweep duluan. Oke. Ini kelihatannya seperti equal high ya. Oke, kita lanjut aja. Oke, sudah ngebreak nih. Nah, otomatis apakah ini kita bisa pakai order flow? Bisa. Cuman karena harga sudah ngebuat liquidity baru, kita cukup nunggu konfirmasi lagi nih. Ada 2 kali informasi nih. Boleh kita melakukan konfirmasi trading agresif atau konfirmasi ya. Kalian pilih yang mana terserah. Di situ ada resikonya masing-masing ya. Dan di sini ada FEG ya. Kalau kita pakai trade FEG, ini bisa ya. Yang mana lebih bagus? Semua bagus. Kalau kalian pakai trade FEG, jadinya keuntungan kalian itu apa? Kalian trade-nya itu tidak, apa ya saya bilang ya, cepat ya trade-nya ya, ambilnya. Kalian bisa ambil di sini juga bisa. Tapi stop loss kalian di atas ya. Bisa. Nah, ternyata harga kena FEG ya. Sini ada FEG. Kita ambil tengah-tengah. Begitu. Dan trade yang pertama ini tidak tidak ke trigger ya. Yang ke trigger adalah di candle yang kedua. Jadi
otomatis apa ya saya bilang, kita trade tuh kalau di time frame kecil, OB yang paling bagus tuh ya di nomor 2 ini, atau dia ngebuat struktur baru ya, dia harus ngebuat struktur baru. Jadi seperti ini, jadi kita trade itu dalam kotak 2 ya, candle yang nomor 2 ini ya, pertama terus terjun kedua, nah itu. Nah terus kita ambil FVG-nya juga bisa di sini tengah-tengah, dan ya ke trigger juga tengah-tengah 50%, tuh pas kan. Kalau kita stop loss ini juga boleh, itu tergantung kalian sih, tergantung kalian, resiko kalian sendiri. Semakin kecil SL-nya, RR-nya kalian dapat besar. Nah sekarang TP kita di mana ya, kita tahu harga akan turun, kita TP aja paling bawah, begitu. Cukup simpel. Nah sini ada partial pertama udah ke TP ya, contoh ini TP1 ya, kemudian ini TP2 dan TP3. Nah kalian pilih yang mana, terserah. Semakin tinggi TP-nya semakin bagus, begitu, risikonya besar. Kalian bisa pakai trailing stop ya. Nah karena di sini 2 menit saya tunggunya lama, lebih baik saya akan buka 15 menit aja biar cepat. Nah sudah seperti itu trade-nya ya. Nah sekarang akhirnya apa, di time frame 15 menit ini sudah jadi bos. Seperti itu ya teman-teman. Kita balik lagi nih. Nah karena kita sudah tahu swingnya ya, bukan swing high ini yang paling, bukan di sini, masih tetap di sini ya, karena dia kita main di ini termasuk SCT ya, ini dalam kotak ini ya, ini udah main ke ICT ya, tapi tetap aja dia akan naik ke atas ya. Ingat ini 15 menit, jadi swing high yang valid itu tetap di atas, walaupun saya trade-nya ke bawah ini walaupun ini jadi bos ya, walaupun ini jadi bos juga, ini bos, tapi ini tren ini sudah liquidity, otomatis apa, otomatis dia itu ngebuat atau nge-sweep baru, nge-sweep bisa kerja ke sini nanti ke depannya ya. Jadi OB ini bisa aja kena walaupun kalian sudah parking di sini gitu loh. Jadi dia akan bisa bisa lagi naik terus ke bawah lagi seperti ini. Kita lihat aja nanti, kita lihat coba gimana hasilnya. Nah ini liquidity inducement udah diambil, apakah ini valid? Tidak valid ya, karena ini ngebuat weak. Nah udah kena kan, ini kena kan, itu yang saya bilang. Jadi trade itu harus tahu struktur besar validnya mana gitu. Walaupun saya trade di sini, tapi lihat di time frame besar dia akan naik juga gitu loh. Nah ini kan kena juga kan. Nah trade-nya udah kena ya, biar lebih jelas mungkin saya kasih tanda warna gelap mungkin ya. Nah ini tuh kan dapat kan ya, seperti itu yang saya bilang. Jadi mungkin pembahasan saya sampai di sini dulu ya. Mungkin kalian sudah paham mungkin ya. Jadi kalau kalian belum paham juga, kalian bisa tanya-tanyakan langsung di kolom komentar YouTube saya. Oke, jika ada salah kata, saya minta maaf. Jangan lupa like and subscribe di channel Signal Analisa. Terima kasih dan selamat malam.